Baik, perkenalkan saya Ngurah Arya Mahadipaka dari SGD 4. Di sini kita akan menjelaskan terkait Evidence Based Medicine Student Project aspek terapi dari penyakit asma. Berikut merupakan anggota SGD 4. Perkenalkan, nama saya Natasha Kedin Wijaja dengan 3 digit NIM akhir 240. Izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Asma pada anak merupakan masalah kesehatan global yang signifikan dengan peningkatan prevalensi dan tingginya angka kunjungan ke IGD akibat eksaserbasi akut. Meskipun tata laksana standar saat ini merekomendasikan kortikosteroid sistemik, penggunaan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi mulai dipertimbangkan sebagai alternatif atau terapi tambahan karena potensi efek samping sistemik yang lebih rendah serta onset kerja yang cepat dalam memperbaiki fungsi paru. Melalui pendekatan evidence-based medicine, makalah ini menyeleksi satu systematic review atau meta-analisis terbaru dari 4 literatur yang ditemukan untuk dianalisis secara mendalam, karena kesesuaiannya dengan kriterian PICO. Telaah kritis kemudian dilakukan menggunakan instrumen Amstar 2 untuk menjamin validitas metodologi dengan tujuan akhir mengevaluasi bukti ilmiah terkini terkait efektivitas ICS dalam penanganan eksaserbasi asma akut pada anak. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Vina Indesari dengan 3 digit yang terakhir 57 akan melanjutkan pembahasan mengenai subbab 2.1 yaitu rumusan pertanyaan. Dalam skenario yang diberikan, dinyatakan bahwa dokter ingin mencari bukti ilmiah terbaik atau best evidence terkait dengan efektivitas penggunaan kortikosteroid, terutama perbandingan antara penggunaan kortikosteroid sistemik dibandingkan dengan terapi lain, sehingga diperlukan perumusan pertanyaan klinis yang terstruktur yang dapat menggunakan metode PICO. Nah, berdasarkan pendekatan PICO yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yang pertama itu P, population atau patient atau problem, adalah pasien dengan eksaserbasi asma akut yang datang ke instalasi gawat darurat. Lalu yang kedua I, intervention, yang ingin dinilai adalah pemberian kortikosteroid sistemik sejak awal penanganan di instalasi gawat darurat. Lalu yang ketiga C, comparison atau control, dapat berupa terapi standar tanpa kortikosteroid sistemik atau penggunaan kortikosteroid inhalasi saja. Dan yang terakhir O, outcome, yang relevan terkait dengan hasil dari intervensi yang diberikan yang dapat meliputi perbaikan gejala klinis, peningkatan fungsi paru, penurunan lama rawat inap, dan juga penurunan kekambuhan eksaserbasi. Nah, dari struktur PICO tersebut dapat diformulasikan pertanyaan klinis yang dapat berupa pada pasien dengan eksaserbasi asma akut yang datang ke instalasi gawat darurat, apakah pemberian kortikosteroid sistemik sejak awal penanganan dibandingkan terapi standar atau penggunaan kortikosteroid inhalasi saja lebih efektif dalam memperbaiki gejala, meningkatkan fungsi paru, mengurangi lama rawat inap, dan juga menurunkan risiko kekambuhan. Nah, pertanyaan ini akan membantu dokter dalam mengarahkan pencarian bukti klinis secara efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan klinis dari pasien. Serta hal ini juga akan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based medicine. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yanur Riza dengan 3 digit NIM 96. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab pencarian jurnal. Yang dimana di sini kami mencari artikel jurnal yakni menggunakan PubMed, yakni dengan advanced search-nya, yang dimana kami menggunakan kata kunci yakni inhaled corticosteroid or ICS, lalu systemic corticosteroid or SCS, acute asthma or asthma exacerbation, and systematic review or meta-analysis. Dan kami menggunakan filter yakni systematic review atau meta-analysis 10 tahun terakhir, dan untuk hasil pencariannya yakni 4 artikel relevan mengenai ICS versus SCS pada eksaserbasi asma. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nomi Makawi Jukunia dengan 3 digit akhir 099. Di sini saya ingin melanjutkan terkait alasan mengapa artikel tersebut dipilih. Artikel yang dipilih berjudul Effect of Budesonide and Systemic Corticosteroids on Hospital Admissions and Length of Stay, a Meta-Analysis. Untuk alasan pemilihannya yang pertama yaitu artikel paling relevan dengan PICO, di mana artikel ini membandingkan ICS versus SCS pada eksaserbasi asma akut. Alasan yang kedua, populasi studi sesuai dengan skenario yaitu pasien anak di IGD. Lalu alasan yang ketiga, menyajikan luaran klinis utama yaitu angka rawat inap dan lama rawatnya. Lalu alasan selanjutnya memberikan data lengkap yaitu ada OR, CI, dan analisis mendalam untuk critical appraisal. Dan alasan yang terakhir, fokus analisis langsung menjawab pertanyaan klinis mengenai penambahan ICS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Naradea Ngurah Wijaya dengan 3 digit yang berakhir 031. Sekarang saya akan melanjutkan pada soal 2.3.1. Sesuai dengan pertanyaan,
Berdasarkan penilaian Amstar 2, meta-analisis ini telah memuat komponen PICO, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Baik yang pertama itu adalah P, populasinya adalah anak dengan asma akut, intervensinya kombinasi budesonide dan juga kortikosteroid sistemik, pembandingnya yaitu kortikosteroid sistemik saja, dan outcome-nya mencakup angka rawat inap, lama perawatan, serta skor keparahan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penilaian tentang kepatuhan sebuah systematic review terhadap protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan artikel yang dianalisis, penulis menyatakan bahwa penelitian ini mengikuti pedoman MOSE, yaitu Meta-Analysis of Observational Studies in Epidemiology, yaitu panduan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan systematic review dan meta-analisis yang menggunakan studi observasional seperti cohort, case control, dan cross-sectional. Ini juga dilaksanakan berdasarkan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode review memang direncanakan sebelum proses yang telah dilakukan. Namun dalam proses laporan tidak ditemukan nomor registrasi protokol, dokumen protokol lengkap, maupun penjelasan mengenai adanya deviasi signifikan dari protokol awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa artikel yang menyampaikan adanya protokol tetapi tidak memberikan rincian mengenai deviasi atau ulasan perubahan apabila memang terjadi. Izin melanjutkan, semuanya perkenalkan, saya Nabila Rizkyta Aurelia dengan NIM 158. Jadi untuk poin selanjutnya itu poin 2.3.3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review? Jadi di sini penulis ini memberikan penjelasan eksplisit mengenai alasan pemilihan desain studi, dan juga tidak ada pembatasan jenis desain studi, baik prospektif maupun retrospektif. Nah, di studi ini juga dapat dimasukkan jika memenuhi kriteria. Yang pertama, menargetkan populasi dengan asma akut. Yang kedua, menilai intervensi kombinasi budesonida dan juga kortikosteroid sistemik. Dan yang ketiga, menyediakan ukuran efek kuantitatif. Lalu selanjutnya juga tidak ada pembatasan desain studi selama sesuai dengan prinsip PICOS. Dan juga tujuan pemilihan desain yang luas ini dikarenakan yang pertama untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bukti tentang efektivitas budesonida. Dan juga selanjutnya untuk memastikan setiap studi memiliki data komparatif yang relevan untuk meta-analisis. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan kembali, nama saya Natasha Ketin Wijaja dengan 3 digit NIM akhir 240. Saya izin untuk menjelaskan mengenai apakah penulis tinjauan menggunakan strategi pencarian literatur yang komprehensif. Jadi berdasarkan isi artikel tersebut, penulis review telah menggunakan strategi pencarian literatur yang komprehensif. Mereka menyusun protokol pencarian berdasarkan prinsip PICO dan melakukan penelusuran sistematis pada beberapa basis data besar, antara lain yaitu PubMed, Google Scholar, Medline, Embas, Cina HL, dan juga Lilex dengan rentang waktu Januari 2020 hingga Januari 2024. Kata kunci yang digunakan merupakan kombinasi berbagai istilah yang relevan untuk menggambarkan kondisi klinis, intervensi, dan luaran yang diteliti. Proses seleksi juga dilakukan secara berlapis, dimulai dari penghapusan di publikasi, kemudian penyaringan judul dan abstrak, hingga peninjauan teks lengkap sesuai kriteria inklusi dan juga eksklusi yang telah ditetapkan. Selain itu, data diekstraksi oleh 2 peneliti secara independen untuk meminimalkan bias. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pencarian literatur yang sistematis dan komprehensif dalam menyusun meta-analisis ini. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Marina Rita Srilandari dengan 3 digit NIM terakhir 242. Izin untuk menjelaskan mengenai pertanyaan berikutnya, yaitu did the review authors perform study selection in duplicate. Jadi dalam artikel tersebut tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa seleksi studi dilakukan oleh kedua penilai secara independen. Bagian study selection hanya menjelaskan proses pencarian, penghapusan duplikasi, dan juga peninjauan judul atau abstrak, tetapi tidak menyebutkan adanya 2 reviewer yang melakukan seleksi studi secara terpisah. Karena tidak ada informasi yang menyatakan adanya seleksi studi secara duplikat, maka poin ini dinilai tidak terpenuhi atau no. Izin menjelaskan mengenai pertanyaan berikutnya, yaitu did the review authors perform data extraction in duplicate. Jadi dalam bagian screening, artikel secara jelas menyatakan bahwa 2 penulis secara independen mengekstraksi data dan menyelesaikan perbedaan melalui diskusi atau konsultasi dengan penulis korespondensi. Pernyataan ini memenuhi kriteria Amstar 2 untuk ekstraksi data duplikat. Oleh karena itu, poin ini dinilai terpenuhi atau yes. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikita Putri Sintia Utami dan NIM 206. Jadi pada bagian 2.3.7 ini, yaitu apakah penulis menyediakan daftar studi yang dikecualikan beserta alasan eksklusinya.
Jadi pada artikel ini, penulis tidak menyediakan daftar lengkap studi yang dikecualikan secara individual dalam bentuk tabel yang memuat judul, penulis, dan alasan eksklusi. Namun, penulis tetap menjelaskan proses eksklusi secara umum melalui bagian metode dan diagram alir seleksi studi. Dalam metode disebutkan bahwa studi dikeluarkan apabila tidak membahas eksaserbasi asma akut, tidak membandingkan budesonide dengan kelompok kontrol, tidak menggunakan sistemik kortikosteroid pada kedua kelompok intervensi, merupakan artikel ulasan atau komentar, serta tidak menyertakan data numerik yang relevan. Diagram alir juga menunjukkan bahwa dari 37 studi yang disaring, sebanyak 27 studi dikeluarkan dengan alasan-alasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses eksklusi dilakukan secara metodologis dan cukup transparan pada tingkat kelompok. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Hugo dan Putra Santosa Oka dengan 3 digit NIM akhir 231. Izin menjawab, did the review authors describe the included studies in adequate detail? Jadi penulis tinjauan sini memberikan deskripsi mengenai studi yang disertakan meskipun penyajian datanya cukup ringkas, di mana penulis menyertakan sebuah tabel, dan di tabel 1 yang merangkum rincian dasar dari 10 studi yang diinklusi, mencakup informasi tahun publikasi, nama penulis utama, negara asal studi, serta jumlah sampel total dan pembagian jumlah sampel antara kelompok intervensi budesonide dan kelompok kontrol. Izin melanjutkan lagi, did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias in individual studies that were included in the review? Jadi di sini penulis menggunakan teknik yang sangat memadai dan baku standar, yakni gold standard untuk menilai risiko bias, di mana dilakukan secara independen oleh dua penulis menggunakan risk of bias tool dari ROB2, alat Cochrane yang telah direvisi untuk uji acak terkontrol, randomized control trial. Penulis mengkategorikan setiap studi ke dalam risiko bias rendah, tidak jelas atau sedang, atau tinggi, dan menyelesaikan ketidaksesuaian penilaian melalui diskusi atau penilaian ulang artikel asli. Selain itu, penulis juga melakukan penilaian bias publikasi secara kuantitatif, melakukan uji regresi Eiger, dan secara kualitatif menggunakan funnel plots, serta memastikan tidak ada bias pelaporan selektif pada studi yang dipilih. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan pembahasan. Perkenalkan kembali, saya Kadek Pina Yunusari dengan 3 digit yang terakhir 57, izin untuk melanjutkan pembahasan pada sub-subbab critical appraisal terkait dengan pelaporan sumber pendanaan. Nah, berdasarkan artikel yang telah ditentukan, penulis tidak melaporkan informasi mengenai sumber pendanaan, begitu juga dengan penelitian-penelitian primer yang diikutsertakan dalam tinjauan. Nah, pada bagian artikel, khususnya halaman judul, abstrak dan juga korespondensi, tidak ditemukan adanya penyampaian terkait dengan dukungan finansial. Selain itu, setelah bagian referensi tabel dan juga uraian metode, dalam artikel tidak disampaikan apakah studi-studi yang memenuhi kriteria inklusi dalam meta-analisis menerima pendanaan dari pihak tertentu ataupun tidak. Nah, tidak adanya pelaporan terkait dengan sumber pendanaan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap potensi funding bias tidak dapat dilakukan secara memadai, sehingga terkait aspek critical appraisal yang menilai apakah penulis melaporkan pendanaan studi primer, artikel ini tidak memenuhi kriteria karena informasi pendanaan tidak tercantum dalam artikel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilakukan pada pembahasan berikutnya. Baik, kembali di sini saya akan menjelaskan terkait kualitas metode statistik yang digunakan dalam meta-analisis. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode statistik yang sesuai dan umum digunakan dalam meta-analisis, di mana kombinasi yang dilakukan dengan menghitung odds ratio dan mean difference beserta 95% confidence interval. Penulis juga menilai heterogenitas menggunakan I kuadrat serta menerapkan model yaitu Fick effect bila heterogenitas rendah dan model random effect bila heterogenitas tinggi. Selain itu digunakan forest plot, program refinement manager, serta evaluasi bias publikasi dengan funnel plot dan uji Eiger. Secara keseluruhan, metode statistik yang digunakan tepat dan sesuai dengan standar meta-analisis meskipun beberapa hasil menunjukkan heterogenitas yang tinggi sehingga interpretasinya perlu lebih hati-hati. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasla Pasaribu dengan 36176. Di sini saya izin membahas untuk subbab 2.3.12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of ROB in individual studies on the result of the meta-analysis or other evidence synthesis? Pada artikel Effect of Budesonide and Systemic Corticosteroid on Hospital Admission and Length of Stay, a meta-analysis tidak melaporkan analisis sensitivitas untuk menilai dampak resiko bias atau ROB. ROB studi individual telah dinilai menggunakan Cochrane ROB2, namun tidak ada analisis yang menunjukkan bagaimana hasil berubah jika studi risiko tinggi dikeluarkan. Apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini? Yang pertama adalah analisis sensitivitas atau inklusi hanya studi ROB yang rendah, dan juga analisis kelompok berdasarkan ROB tidak dilakukan. Selanjutnya ada pula analisis
subkelompok yang hanya berfokus pada dosis budesonid bukan ROB-nya. Penulis di sini juga menyebut ROB sebagai keterbatasan tetapi tidak memberikan evaluasi kuantitatif terhadap pengaruhnya pada hasil meta-analisis. Maka dari itu kesimpulan dapat ditarik yakni kriteria Amstar 2 tidak terpenuhi. Tidak adanya analisis sensitivitas atau subkelompok berdasarkan ROB merupakan kekurangan metodologis yang penting karena mengurangi kepastian atau robustness hasil dari meta-analisis ini. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang ataupun sore, dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manti Prabaswari dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya untuk mempresentasikan pada bagian ini, di mana sesuai dengan pertanyaan di atas, penulis meta-analisis secara jelas memang membahas mengenai perhitungan risiko bias atau risk of bias atau ROB dari setiap studi individual. Di mana pada bagian metode dijelaskan bahwa penilaian risiko bias dilakukan oleh dua penulis secara independen menggunakan ROB2, yaitu a revised Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized Trials, yang merupakan standar internasional untuk menilai kualitas uji klinis teracak. Di mana setiap studi kemudian akan diklasifikasikan menjadi kategori risiko bias rendah, risiko bias tidak jelas atau unclear, ataupun risiko bias tinggi. Di mana perbedaan dari penilaian didapatkan akan diselesaikan melalui diskusi ataupun konsultasi dengan penulis korespondensi. Lalu, pada bagian hasil, penulis juga menjelaskan bahwa mayoritas studi memiliki kualitas metodologi yang rendah, walaupun tidak ditemukan adanya bias pelaporan selektif maupun data hasil yang tidak lengkap. Di mana hal ini menunjukkan bahwa penulis secara tidak langsung menyadari adanya keterbatasan metodologis yang berpotensi mempengaruhi validitas hasil meta-analisis. Selanjutnya, pada bagian diskusi juga ditegaskan kembali bahwa kualitas metodologi studi yang rendah akan menjadi salah satu keterbatasan utama penelitian yang nantinya akan mempengaruhi interpretasi hasil, terutama yang berhubungan dengan efektivitas kombinasi budesonid dan juga sistemik kortikosteroid. Di mana hal ini berhubungan dengan tingkat rawat inap dan juga skor keparahan asma. Maka dari itu, penulis memang memperhitungkan risiko bias dari studi individual dan juga mengintegrasikannya dalam interpretasi hasil meta-analisis. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang ataupun sore, dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Madini Prabaswari dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya untuk menjelaskan kembali berdasarkan dengan pertanyaan di atas. Pada bagian statistical analysis, penulis menjelaskan penggunaan nilai equivalent untuk menilai tingkat heterogenitas serta kriteria interpretasi standar, di mana 0% untuk tidak ada heterogenitas, 25% untuk rendah, 50% untuk moderat, dan juga 75% untuk tinggi, yang menunjukkan suatu metode yang transparan dan juga terukur. Di sini juga dipaparkan bahwa terdapat heterogenitas tinggi pada beberapa outcome penting. Yang pertama seperti hospital admission rate, yaitu 78% menandakan heterogenitas tinggi. Lalu yang kedua ada length of stay, 98% menandakan heterogenitas sangat tinggi. Yang ketiga ada asthma severity score, yaitu moderat sampai tinggi dalam beberapa kategori analisis. Di mana di jurnal juga dijelaskan bahwa faktor-faktor potensial menyebabkan heterogenitas tersebut. Yang pertama ada variasi dosis budesonid, lalu perbedaan jenis sistemik kortikosteroid yang digunakan antar studi, perbedaan usia populasi pasien, variasi standar terapi dan juga metode pemberian ICS standar penelitian, perbedaan karakteristik klinis dan protokol perawatan di berbagai negara. Di mana tingginya tingkat heterogenitas ini secara klinis dan juga metodologis memang menjadi salah satu alasan mengapa kesimpulan memang harus ditarik dengan hati-hati. Dan perlu dilakukan juga penelitian tambahan dengan rancangan yang lebih homogen. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Naomi Mawincukonia dengan 3 digit akhir 099. Di sini saya melanjutkan pada bagian 2.3.15, yaitu dengan pertanyaan, if they perform quantitative synthesis, did the review authors carry out an adequate investigation of publication bias, such as small study bias, and discuss its likely impact on the results of the review? Baik, untuk pertanyaan ini, jadi untuk penilaian bias publikasi pada meta-analisis yang pertama, penulis melakukan evaluasi bias publikasi dengan funnel plot dan uji Eiger regression. Lalu yang kedua, funnel plot menunjukkan distribusi yang simetris tanpa indikasi asimetri mencolok. Uji Eiger menghasilkan P sama dengan 0,85, yang dimana tidak ada bukti statistik adanya bias publikasi. Lalu penulis juga membahas bahwa ketiadaan bias publikasi tidak menjamin hasil bebas distorsi karena kualitas metodologi studi yang diikutsertakan sebagian rendah sampai sedang. Lalu keterbatasan lain yaitu minimnya studi terbaru pasca 2020 sehingga dapat memengaruhi relevan bukti. Dan juga yang terakhir kesimpulannya, investigasi bias publikasi dilakukan secara komprehensif dan penulis memberikan interpretasi yang proporsional terhadap dampaknya pada validitas hasil. Mungkin sekian yang dapat saya lanjutkan, untuk bagian selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya.
Baik, kemudian terkait did the review authors report any potential sources of conflict of interest including any funding they received for conducting the review. Di sini untuk artikel yang kami pilih yakni tidak melaporkan adanya konflik kepentingan. Dan kemudian artikel yang kami pilih juga tidak menyebutkan sumber pendanaan dari penelitian dan informasi yang diberikan hanya berupa afiliasi institusi daripada penulis. Dan tidak adanya laporan ini membuat pembaca tidak bisa menilai apakah ada pengaruh pendanaan atau kepentingan tertentu. Dan kondisi ini dapat menurunkan transparansi penelitian dan hal ini juga mengurangi kepercayaan terhadap independensi dan objektivitas hasil dari meta-analisis. Itu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin masuk kembali, semuanya perkenalkan saya Nabila Rizkyta Aurelia dengan NIM AS158. Jadi untuk kesimpulannya di sini kortikosteroid sistemik merupakan terapi paling efektif untuk eksaserbasi asma akut pada anak di IGD. Didukung oleh bukti meta-analisis dan juga pedoman GINA, kortikosteroid inhalasi seperti budesonide tidak dapat menggantikan kortikosteroid sistemik. Meskipun mungkin memberi manfaat tambahan dalam menurunkan angka rawat inap, kualitas bukti memiliki beberapa keterbatasan metodologis termasuk heterogenitas studi dan juga risiko bias. Meskipun demikian, metode analisis yang digunakan cukup tepat dan juga tidak ditemukan bias publikasi yang signifikan. Oleh karena itu, keputusan klinis tetap harus mengintegrasikan bukti ilmiah, keahlian klinis, serta preferensi pasien sesuai prinsip evidence-based medicine. Mungkin sekian dari saya. Baik, sekian dari SGD 4. Terima kasih. Semoga bermanfaat.